ini kok pecah ya lantainya, atau oh ini dindingnya udah catnya saya kira udah bagus tapi bocor lagi atau gimana. Oh, Pak Kiki, apa kabar? Halo, Pak Eri, apa kabar, Pak? Saya kebetulan mau nanya-nanya soal proyek nih, Pak. Ini karena kita sekarang lagi ada proyek agak beda nih. Biasanya kan mungkin hotel, apartemen. Kita sekarang sedang ada yang kategorinya tuh industrial nih. Ya. Nah, kalau industrial kan kita mungkin pendekatannya beda ya. Kalau sama kita desain hotel itu kan lebih ke yang cantik-cantik, finishingnya yang fancy. Terutama kalau dari cat sama apartemen juga mungkin lebih concernnya ke hygiene, kesehatan gimana ya. Tapi ini industrial nih kan bicara banyak teknis banget ya. Gudang, workshop berhubungan sama mesin, kadang-kadang juga emisi, polusi gitu ya. Ini saya mau nanya-nanya juga nih, karena jujur kebutuhannya pasti beda ya. Mungkin saya cerita dulu sedikit nih dari proyeknya biar ada bayangan, Pak. Biar dari Bapak ada kasih masukan juga cat yang cocok nih kayak apa. Lokasinya. Nah, kalau di sini lokasi dia sebetulnya secara lokasi dia Kalimantan. Jadi agak lebih dekat dengan Katulistiwa. Ya. Itu ya jadi pertimbangan juga ya mungkin ya buat pemilihan catnya. Lokasi pinggir laut juga ya? Sebetulnya dia bukan pinggir laut, Pak. Dia agak-agak di tengah malah, daerah perbukitan. Oke, perbukitan. Dia agak di luar kotanya sebetulnya. Jadi memang kawasan ini seperti industri berkembang ya. Terus ada konturnya berbukit-bukit. Jadi di sini memang ada cut and fill. Tapi saya rasa kalau itu dari cat nggak terpengaruh ya. Kondisinya begini kira-kira. Ini udah ada bangunan existing di sini. Jadi mereka mau buat extension dari bangunan ini di belakangnya. Nah ini kalau Bapak lihat nih tanahnya nih kayak gini lah. Ini tuh bukit tadinya, tapi dipotong. Ya. Terus, nah ini dari contoh-contohnya aja pengembangannya. Walaupun industrial tuh pengennya tetap terdesain, jadi bukan yang industrial terus asal-asalan, nggak ada detail yang nggak diperhatiin, material yang nggak diperhatiin. Ya pengennya tetaplah ada estetikanya begitu. Ya. Nah, sama ini beberapa yang keywords yang diminta. Jadi ini berkaitan sama corporate identity-nya. Ya kira-kira masih berbau industrial lah, fungsional gitu. Ini konsepnya kita ambil konsep lokalnya. Jadi kebetulan industrial kan kayak modular semuanya. Nah ini kebetulan berhubungan sama konsep lokalnya dia yang modul-modul papan. Nah ini kita patokannya begini. Bukan karena namanya Balikpapan ya? Itu ada hubungannya loh. Ada hubungannya juga. Benar. Ya kalau dilihat dari sejarahnya itu Balikpapan tuh 1000 papan. 1000 papan. 1000 papan yang dipakai buat istana. Nah ini filosofinya gitu ya. Filosofinya ini konsep ini kita ambil. Nanti dilihat dari desainnya. Jadi kayak papan-papan disusun semuanya begitu di fasadnya gitu. Iya. Panel-panel. Lebih kayak kayak begini, Pak. Layoutnya nih, ini semua isinya mesin-mesin lah. Mesin-mesin sangat-sangat teknis banget. Ini ada yang mesinnya 2x24 jam jalan terus. Terus dalam ini juga untuk perbaiki mesin. Jadi ya high impact lah. Apalagi mereka juga ini sebetulnya bukan fungsi bangunan pertama mereka. Mereka udah punya pengalaman di bangunan lain dan mereka pengen tahu ini sebetulnya apa yang salah ya dari spek sebelumnya, karena spek sebelumnya tuh suka wah ini kok pecah ya lantainya, atau oh ini dindingnya udah catnya saya kira udah bagus tapi bocor lagi atau gimana gitu, Pak. Ya. Kira-kira kalau dari Bapak ada usulan
apa nggak? Saya mungkin langsung kerucutin ke satu nih Pak ya, lantainya. Biasanya industrial gitu kan heavy duty lantainya, harus yang speknya benar-benar ya. Betul. Nah, kalau dari mereka yang udah ada itu katanya nggak tahu apanya yang salah, kontraktornya mungkin aplikasinya salah atau bahannya sendiri nggak sesuai spesifikasi, tapi pas terkena benturan dia pecah sedikit pertama, tapi lama-lama kan begitu pecah jadi nyebar kemana-mana. Nah, gitu. Baik. Mungkin kalau dari Bapak jadi merembet gitu ya. Gimana Pak? Ada produk yang kira-kira sesuai nggak sih? Basicnya sih saya mau tanya dulu nih. Ini lebih ke pabrik berarti ya? Pabrik. Tapi bukan pabrik yang produksi ya. Ini lebih ke maintenance. Jadi kebanyakan mesinnya aja ya? Mesinnya aja. Berarti kita nggak ngomong spesifik, kalau pabrik kan misalnya ada pabrik makanan, chemical, ada pabrik yang lainnya. Ini berarti hanya mesin produksi? Mesin-mesin untuk bukan produksi ya. Mesin kendaraan kalau di sini. Mesin kendaraan. Jadi spare part? Mesin mesin keluar masuk direparasi di sini. Terus jadi kan nggak ada satu mesin yang diem lama di situ dan bukan mesin yang besar, karena ini mesin keluar masuk gitu. Itu kan trafficnya lumayan. Jadi spesifikasi kayak coatingnya itu yang mereka concern gitu. Karena kenapa saya nanya ini, saya langsung ngebayangin kira-kira pabrik apa yang pernah kita coba aplikasi dengan similarnya gitu ya, yang similar sama proyeknya Bapak nih. Terus tadi saya juga dapat masukan kalau beberapa desainnya itu lebih ke arah Skandinavia, pengen terkonsep, terus ada estetik bagus, terus juga tadi mulai mengerucut tentang lantai gitu ya. Jadi kita bahas langsung ke lantai dulu aja kali ya. Tadi kan Pak Yeri kan bilang kan kalau lantai itu ada beberapa yang terkena impact tiba-tiba terkelupas terus menyebar gitu ya. Nah, ini saya harus jelasin ada beberapa sebenarnya konsep finishing untuk lantai yang saya tahu pada umumnya. Jadi kebanyakan ada dua tipe yang biasa teraplikasi di lapangan. Yang namanya floor hardener dengan floor coating. Floor hardener Bapak tahu mungkin pengaplikasiannya kan diaplikasi saat pengecoran dan semennya masih basah lalu ditabur. Lalu mengeras, akhirnya finishing selesai semuanya. Jadi mengeras gitu ya. Yang kedua, floor coating terus konkret pada saat pengecoran, di-thrower rapi semuanya, tunggu mengering, baru diaplikasi pengecatan. Nah, yang biasanya terjadi kebanyakan dua ini malah dikombinasikan. Kebanyakan kesalahan pada pengecatan lantai, kontraktor nggak mau pusing, dia harus pakai floor hardener supaya licin kelihatannya. Tapi setelah udah pakai floor hardener, mereka pakai floor coating lagi. Jadi kayak dua cost yang dikeluarin sebenarnya. Satu itu. Kedua, efek dari penimpaan dari floor hardener ke floor coating itu juga akan menimbulkan daya rekat yang kurang maksimal. Karena kita tahu floor hardener itu pun juga kan menutup pori-pori sedikit lebih rapat. Jadi kalau misalnya kita cat di atas floor hardener, kemungkinan ketahanannya tidak terlalu lama. Sedangkan kalau misalnya di atas konkrit langsung, pori-porinya itu akan membuat daya rekat atau adhesifnya dari si floor coating itu jadi lebih baik. Intinya dua material ini sebenarnya mengikat ke konkritnya langsung. Betul. Ya. Jadi kalau double ya salah satunya jadi kalah akhirnya ya. Betul. Jadi kalau misalnya Bapak tadi ngelihat ada masalah seperti itu, ada kemungkinan itu yang terjadi. Atau yang kedua, misalkan kita ngomongin floor coating lah ya. Floor hardener kita coba pinggirin, karena kalau ngomongin industrial, kadang-kadang ada beberapa yang diwarnain lantainya. Jadi kalau kita ngomongin industrial, ya kita masuknya spesifikasi yang heavy duty. Heavy duty itu kalau kita ngomongin floor coating, ketebalannya itu 2000 mikron atau 2 mili sampai dengan 4000 mikron atau 4 mili. Bahkan ada juga yang lebih sampai 8000 mikron. Kayak kita pernah punya project Action di Cepu, dia ketebalan lantainya itu sampai dengan 8 mm. 8 mm. Alat apa dalam? Alat berat semua ya? Karena memang itu standarnya mereka. Ada kemungkinan yang dikhawatirkan, pertama traffic, yang kedua alat beratnya. Gitu. Memang itu sebenarnya udah paling benar sih. Maksudnya kalau misalnya Bapak sudah tahu trafficnya tinggi dan beban yang dilewatin cukup besar, memang
spesifikasi yang digunakan juga harusnya disesuaikan. Karena kalau kita ngomongin lantai, biasanya selalu kita rekomendasikan sesuai kebutuhan. Misalnya kita ngomongin traffic deck system, traffic deck maksudnya yang biasanya gedung parkir lah ya. Ada yang hanya buat pejalan kaki, pedestrian, itu nggak perlu tebal. Itu cukup 200 sampai 300 mikron sudah cukup. Lalu ada medium duty, yaitu yang biasanya yang dilewatin sama kendaraan-kendaraan mobil seperti city car, mobil van atau minibus, itu masih oke, masih fine. Itu ketebalannya antara 500 mikron sampai 1 mili atau 1000 mikron. Nah, kalau kita ngomong ini yang lebih heavy duty seperti mobil besar, alat besar, forklift itu masuknya ke heavy duty. Nah, itu ketebalannya biasanya range-nya antara 1 mili atau 1000 mikron sampai dengan 5000 mikron. Tadi kan ada dua nih Pak, floor hardener sama coating. Kalau dari Jotun berarti Kita coating ya? Floor coatingnya. Tipe coating. Bedanya apa tuh Pak? Jadi kalau kita ngomongin floor hardener sama floor coating udah jelas bedanya karena dari bahannya. Bahannya mungkin ada beberapa yang sama menggunakan bahan epoksi juga. Tapi memang yang paling jelas ngebedain cara pengaplikasiannya. Tadi yang seperti saya omongin di awal, floor hardener itu diaplikasi saat konkrit masih basah ditaburkan. Sedangkan floor coating sama kayak cat tembok pada umumnya. Jadi tunggu konkritnya kering maksimal, baru dilapisin sama catnya. Nah di Jotun kita punya Jota Floor yang buat ngelapisin cat lantai untuk floor coating itu tadi. Gitu. Jadi kalau selain beda di aplikasinya, ada plus minusnya nggak dari masing-masing di mana tuh Pak? Floor hardener sama coating. Jadi kalau kita ngomongin plus minus pasti banyak lah ya, ada plus minusnya. Yang pertama dari kebutuhan dulu lah ya, kita ngomongin kebutuhan. Kalau misalnya Bapak di areanya itu cenderung lebih ke banyak kotoran-kotoran yang bisa penetrasi langsung seperti air, minyak, atau oli, itu yang dibutuhkan itu adalah pelapisan yang bisa menutup pori-pori. Sementara ini yang bisa menutup pori-pori lebih rapat itu kebanyakan floor coating. Karena floor hardener dia masih cenderung membuka maksudnya pori-pori. Karena ditabur sih ya. Karena ditabur, betul. Bisa merata ya. Karena Bapak pasti sering lihat beberapa gedung parkir yang menggunakan floor hardener biasanya masih ada bercak hitam, oli yang tumpah netes dari mobil, itu masih mengeluarkan bercak. Tapi kalau itu nggak rata tuh berarti ya. Betul. Kalau floor coating ada bocoran oli dari mobil, biasanya di maintenance juga hilang, lebih cepat bersih. Itu yang pertama. Dari sisi yang lain, cara pengaplikasian. Nah, cara pengaplikasian kalau floor hardener memang diaplikasi pada saat konkrit masih basah, sedangkan floor coating diaplikasi setelah konkrit matang. Di Indonesia sendiri, orang mengetrit lantai itu kadang-kadang tidak kurang maksimal. Maksudnya kurang maksimal pada saat Bapak sudah mengaplikasikan floor hardener, harusnya area ini tidak boleh dibebani terlalu banyak beban sesuai kebutuhannya. Tapi kadang-kadang di Indonesia kan masih ada yang ngaruh barangnya, masih bawa materialnya dia taruh di situ. Akhirnya yang terjadi banyak yang rusak-rusak lantainya. Istilahnya bocel-bocel lah ya. Istilahnya bocel-bocel. Nah itu kan untuk perbaikin juga kan kadang-kadang juga jadi agak membingungkan. Floor hardener gimana mau memperbaikinya? Karena harus diulang dari awal lagi. Itu bisa saja sih ditutup sama skrit, tapi kan tidak bisa menyatu dengan floor hardener yang lain. Sedangkan floor coating itu benar-benar finishing. Maksudnya Bapak ngerjain ini setelah semuanya beres. Dindingnya rapi, plafonnya juga sudah rapi, dan lantai ini benar-benar pekerjaan terakhir. Sama pada prinsipnya karena ini kayak pengecatan ya. Jadi udah selesai baru di-apply semuanya. Karena ini lantai dan ini benar-benar terakhir. Jadi Bapak mau rusakin lantainya dulu, nanti tinggal diperbaiki dengan tambahan konkrit baru kan. Nah itu bisa diaplikasikan seperti itu. Ya logikanya sih kalau cairan lebih nutup ya harusnya ya, dibanding ditaburin gitu. Nah, pilihan orang-orang Indonesia kenapa jadi pilih floor hardener? Kebanyakan, ini perbandingan yang paling mencolok. Harga floor hardener lebih murah ketimbang floor coating. Nah, kalau soal harga nih, betul. Nih rawan nih. Agak rawan ya. Gimana nih perbandingannya? Karena memang perbandingannya cenderung lebih jauh sih. Karena memang dari
dari kebutuhan sama pola aplikasi dan maintenance-nya itu yang berbeda. Kenapa floor coating jadi lebih mahal? Karena satu sisi maintenance-nya jauh lebih murah, dan lebih mudah juga, gitu. Jadi kalau kita ngomongin, misalnya tadi ada permasalahan Bapak nih, ada yang terkelupas gitu ya, kita cari tahu nih permasalahannya, entah itu dari lantainya, atau dari lapisannya, atau dari areanya, itu bisa kita cari tahu. Dan kalau misalnya kalau kita ngomongin floor coating, misalnya satu area yang retak gitu ya, atau bolong, bocor gitu, kita perbaikin aja satu, terus cat di area tersebut, selesai. Atau kalau dari sisi misalnya dari estetik gitu ya, bisa jadi misalnya sudah bosan dengan warna hijau misalnya, hijau, mau dicoba diganti warna lain, itu lebih baik. Mau bisa diganti langsung kalau coating? Iya. Oke. Bisa diganti warnanya. Sama kayak kita ngecat tembok aja, udah bosen nih warnanya nih, warna misalnya warna abu-abu di rumah gitu. Udah bosen, mau coba warna yang lain, bisa. Tapi kalau tembok kan, kalau kita mau ganti berarti kayak di kupas dulu. Ya. Nah, kalau coating ini gimana? Betul, sama juga Pak Wery. Jadi kebanyakan kita harus melakukan pengetesan sejauh mana cat ini masih kuat menempel di lantai atau tidak. Biasa kita selalu ada pengetesan nih, kalau misalkan kita tes catnya mengangkat, rekomendasi yang paling bagus dikerok. Sama kayak dinding lah ya, kita ngelihat temboknya catnya udah nggak nempel bagus, kita kerok. Tapi selama masih kuat, kita cukup mengamplas aja sampai membuka pori-pori agar cat baru ini bisa penetrasi masuk. Gitu. Jadi nggak perlu dikupas semuanya kalau masih bagus. Iya. Oke. Baru ngeh juga nih soal itu. Biasanya saya pikir kalau udah di aplikasi ya udah gitu. Iya, karena memang kebanyakan orang berpikir kalau floor coating itu mahalnya aja. Tapi padahal dari sisi fungsi dan maintenance ke depannya sebenarnya jauh lebih mudah dan murah sebenarnya. Ketimbang kita harus bongkar segala macam terus ngulang lagi dari awal. Belum lagi kalau bangunan begini kan salah satu fungsinya aja dia masih 2 kali 24 jam berjalan. Kebayang kalau harus di stop lagi. Iya, betul. Harus sediain lagi lahan lagi buat bikin bangunan sementara. Repot banget sih. Betul. Oke, nih Pak, kita pindah dulu ya ke bagian lain. Tadi lantai udah, ini sekarang ke dindingnya. Ya. Kalau dinding ini ya industrial kan traffic apa segala macam, orang masuk keluar bawa mesin, ada forkliftnya lagi, ada bawa alat berat, rawan benturan nih ke dindingnya. Kalau dari kita sih sebetulnya dari fasad nih ya, kalau di bawah Bapak lihat di sini, ini pengennya dinding bata di cover GRC. Terus kita sengaja ada sediain tali airnya supaya biasa kalau rapat gitu kan dipaksa material beda, nanti retak lagi. Jadi biarin aja, kita sengaja memang dimunculin tali airnya open joint begitu. Nah, ini kira-kira kalau dari Bapak ada rekomendasi coatingnya nggak? Sebenarnya kita suka banget nih kalau misalnya Pak Wery desain industrial tapi tidak bidang besar gitu. Karena kebanyakan industrial tuh bidang besar. Nah, bidang besar itu yang dikhawatirkan biasa retakan. Nah, kalau kayak gini sih lebih aman ya terhadap retakan ya. Karena memang kadang kalau bidang besar itu cenderung lebih ringkih karena getaran dan segala macam. Nah, kalau kayak gini sih kita cukup menggunakan cat weather resistant pada umumnya. Misalnya yang Pak Wery biasa pakai namanya Jotasil anti fade. Ini sudah cukup sebenarnya. Tinggal warnanya Pak Wery mau pilih disesuaikan, itu juga sudah cukup. Ini desain yang sebenarnya kita pikir industrial tapi lebih ke Harris Building pada umumnya. Jadi sebenarnya lebih unik sih. Jadi residensial yang lebih humble ya. Nah, yang paling dikhawatirkan adalah interior. Tadi kalau misalnya Pak Wery concern terhadap trafficnya, benturannya, jujur sebenarnya cat itu benar melindungi dari luar gitu. Tapi kalau luarnya itu membentur dinding sampai rusak, itu bukan cat lagi yang urusannya. Memang harus ada perbaikan dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya Bapak cenderung berpikirnya bahwa industrial ini mengeluarkan kotoran atau debu yang
cenderung lebih tinggi tingkat kotornya atau debunya, itu biasanya kita rekomendasikan pakai cat eksterior juga di dalam. Terus kalau tadi Bapak ngomongin bahwa banyak mesin dan alat berat dan kebanyakan ada oli-oli juga yang dihasilkan dan bisa mengotori dinding, itu saya rekomendasikan pakai yang oil base juga untuk cat dindingnya. Oh, oil. Ya, padahal belakangan ini kan kebanyakan water base seperti di endorse karena lebih green ya, Pak ya. Betul. Tapi kalau di sini rekomendasinya oil base. Iya. Karena memang kalau kita ngomongin industrial ini tingkat kotornya itu beda dengan tingkat kotor kalau kita ngomongin residensial atau area komersial ya. Kalau area residensial dan komersial kita udah tahu musuhnya adalah manusia sendiri gitu. Tapi kalau industrial ini musuhnya mesin. Nah, kalau musuhnya mesin, yang dihasilkan mesin itu. Jadi kalau misalnya dia memang oli, yang paling tangguh buat menahan supaya tidak terpenetrasi ke dalam, itu cat oil base yang industrial juga. Oke. Baru denger nih. Jadi nggak melulu kalau dibela-belain green tapi nggak durable ya sama aja, akhirnya ngecat lagi ya. Pakai lagi ya. Nggak green juga ujung-ujungnya sebenarnya ya. Tapi kalau misalnya memang Bapak ada concern terhadap green terhadap building ini, kita pun juga bisa coba cari beberapa alternatif cat oil base yang sudah sertifikasi green. Karena kita juga punya itu. Oke. Beda lagi. Gimana tuh, Pak? Jadi kebanyakan sertifikasi green itu tergantung dari produk yang digunakan. Kalau Jotun biasanya water base itu green itu karena memang ada sifat partikel seperti VOC atau volatile organic compound yang dibatasi. Bahwa green itu harus dibatasi tingkatnya segini gitu. Nah, di oil base juga kita punya yang khusus buat yang industrial ya. Tidak digunakan di residensial atau komersial. Kita punya juga tingkatan oil base yang sudah masuk kategori green. Nah, itu juga bisa digunakan kalau Bapak mau. Dengan kapasitas yang mungkin masih dibatasi, tingkat VOC atau volatile organic compound-nya itu masih dibatas green-nya itu sendiri. Oh, oke. Jadi kalau misalnya bangunan ini memang ada concern terhadap green ya, otomatis kelihatannya kalau begitu akan berdampak ke biaya, bener ya? Betul. Cost-nya jadi lebih tinggi gitu. ya udah, kalau itu sih terserah owner ya. Yang penting kita tawarkan aja ya, ada opsi betul. itu gitu. Betul. Oke. Kalau tadi disinggung ada water base, oil base, oke lah kalau heavy duty mau nggak mau oil base ya biar lebih tahan. Tapi kalau yang water base paling nggak buat area tertentu, ada kantornya gitu, misalnya di sini ini kan di lantai 2-nya ada nih di atas, Pak. Ya bisa lah ya itu water base, apa gitu ya. Oke. Aman kalau gitu. Nah, terus kalau bagian lain yang jadi concern itu adalah ini pergola, Pak, di bawah nih. Kalau Bapak lihat gambarnya, ini di sekeliling tuh ada pergola, itu tuh untuk menutupi mesin-mesin juga sebenarnya. Nah, ini kan materialnya beda lagi nih. Coatingnya berarti ada khusus juga dong? Ya. Gimana, Pak? Jadi kalau besi baja, kita memang sebenarnya ada spesifik produk yang benar-benar tahan banget terhadap besi baja. Karena kalau kita ngomongin besi baja, pada intinya ada namanya efek yang dikeluarin. Kayak misalnya Bapak mungkin tahu ada plastik atau karat, ada korosif. Nah, sebelum plastik, korosif. Korosif itu cikal bakalnya si karatan. Nah, Jotun bisa memproteksi sampai ke korosif ini. Jadi sampai sebelum karatan. Jadi membuat si besi bajanya itu jadi durability-nya jadi lebih panjang. Nah, kalau untuk yang besi-besi baja ini sebenarnya kita selalu rekomendasikan pakai yang benar-benar tahan terhadap anti korosifnya itu sendiri. Kalau misalnya tadi Bapak bilang buat nutupin sebagai estetik, tergantung balik lagi nih, Pak. Kalau Bapak mau estetik, kita pun juga ada yang bahan dasarnya alkit atau maksudnya yang sebatas dekoratif saja gitu. Tapi kalau misalnya lebih tahan lama, kita punya yang heavy industrialnya lagi. Dan ini bisa dipakai di semua besi baja yang ada di industrial ini. Ya kalau ini sih sebetulnya ya
Kalau menurut saya estetiknya itu dari bentuknya sendiri, tapi kalau dari materialnya sendiri, finishingnya ya udah harus industrial ya, terutama karena dia nutupin mesin sih. Ya. Dan oh ya, tambahan info lagi Pak, jadi di sini bukan cuma pergolanya, tapi nanti kalau Bapak lihat ini tuh ada undakan-undakan, ini tuh untuk mesin nanti, tempat mesin yang nanti akan dikerangkeng besi lagi. Karena di luar ruangan. Kayak tempat genset di luar biasanya. Betul. Nah itu kan mungkin speknya mirip kali ya. Kalau gitu. Untuk yang si pergola ini sama untuk kerangkengnya nanti ya. Ya, bisa. Bisa Oke. juga. Karena kalau lihat gambarnya Bapak, ini harus dipastiin kalau dia di luar ini harus yang tahan terhadap cuaca. Karena kebanyakan orang pakai cat besi baja itu dalam beberapa tahun catnya mulai bermasalah karena tidak tahan terhadap cuaca. Gitu. Makanya kita dipastiin bahwa spesifikasi yang direkomendasi itu memang khusus anti korosif dan dia tahan terhadap cuaca. Itu yang paling penting. Korosif itu ya tadi ya. Jadi Korosif. bahkan sebelum karat terbentuk Sebelum karat. ya. Oke. Jadi korosif. Kuncinya di situ. Oke. Sip. Thank you Pak masukannya. Nanti saya tanya lagi ya. Baik. Kayak Japri aja deh kalau Siap. muncul lagi Luar pertanyaan. biasa. Thank you Pak. Saya juga makasih Pak Wery. Yuk. Sehat-sehat semuanya Pak. Thank you. Ya.